رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بأمره المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحبانا. صلى عليك الله بارئك الذي مشفع خصنا وحبانا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحصرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para muallimil Quran, wabil khusus sahibul hajah, Bapak Haji Samsul sekeluarga, dan wabil khusus juga Bapak Haji Fathur Rahim, Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Ansori, dan ustadz-ustadz yang lain. Tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takdim saya. Dan yang tak lupa juga kepada Jamiatul Hadrah, para hadirin kesemuanya, hafizakumullahu jami'an. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sihat wal afiyah, sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri undangan dari Sahibul Hajah dalam rangka dzikra Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan barokah dari majlis pada siang hari ini, barokah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Maulid ini mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan betapa agungnya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ayat ini biasanya sering kita baca ketika membaca Maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perlu kita perhatikan berarti. Ternyata ayat ini bukan hanya menceritakan siapa Rasulullah, akan tapi ayat ini juga mengajarkan bagaimana seharusnya kita ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada ayat ini, pada ayat ini juga dijelaskan ada 3 karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani. Di antara
tiga karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ini, yang pertama adalah azizun alaihi ma anittu. Rasulullah ini sangat peduli kepada umatnya. Artinya segala kesulitan umat ini itu terasa berat bagi Rasulullah SAW. Bahkan pernah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini pernah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ini tidak pernah senang ketika melihat umat-umatnya ini menderita. Bahkan hati beliau ini sedih kalau melihat orang miskin, melihat anak yatim, melihat janda, dan siapapun yang mengalami kesusahan. Rasulullah ini sedih hatinya. Dan beliau ini bukan hanya senang memberi nasihat saja kepada umat-umatnya, tetapi beliau juga merasakan betapa menderitanya umat-umatnya ini. Sampai dulu ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq ini, umat Islam dan para sahabat ini berbondong-bondong untuk menggali parit. Enggak parit. Parit ini adalah sebuah lubang atau galian seperti sungai, itu namanya parit. Umat Islam dan para sahabat ini itu menggali parit. Dan ternyata bukan hanya kaum muslimin dan para sahabat saja, akan tetapi Rasulullah SAW ternyata ikut mengangkat tanah hasil galian itu. Jadi beliau ini, Nabi Muhammad SAW, tidak hanya memerintah, beliau juga ikut bekerja, beliau juga lelah, beliau juga lapar. Sampai di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa perut Rasulullah SAW ini sampai diikat dengan batu, diikat dengan batu hanya karena menahan lapar. Ini Rasulullah SAW, pemimpin yang sejati itu ya Nabi Muhammad. Tidak hanya berkata silahkan kalian yang bekerja, saya yang mengawasi, bukan seperti itu. Tetapi Rasulullah SAW berkata dengan tingkah lakunya, dan beliau mengatakan aku bersama kalian. Kalau orang sekarang kan tidak ada pedulinya. Kalau orang sekarang kita bertemu tetangga, kadang di jalan yang kena musibah, bannya bocor, kita malah biasanya sabar ya Pak ya, sambil senang di hatinya, untung bukan saya yang bocor sebagai motor. Sungguhnya tetangga kita itu tidak butuh omongan sabar. Yang dibutuhkan tetangga kita itu adalah sebuah bantuan. Akan tetapi Rasulullah tidak sedemikian. Rasulullah ini sangat benar-benar merasakan betapa penderitaan umat-umatnya. Makanya kalau kita ini mengaku cinta sama Rasulullah SAW, kita harus mempunyai hati yang peduli. Jangan hanya kita ini menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain. Tetapi kalau bisa kita itu menjadi orang yang ringan dan meringankan beban saudara-saudara kita. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, ini karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang pertama. Kemudian karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang kedua ini adalah harisun alaikum. Jadi Rasulullah ini sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Bukan hanya kebaikan, Rasulullah juga sangat menginginkan keimanan dan keselamatan, terutamanya bagi kita. Jadi Nabi ini tidak mau kalau ada salah satu umatnya ini sampai terjebur ke api nerakanya Allah Subhanahu. Beliau setiap hari menangis, bukan menangis menangis karena memikirkan umat-umatnya. Kalau kita sebagai umat-umatnya belum tentu memikirkan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dipikirkan kita itu adalah otak. Nangis gara-gara otak. Kalau Nabi tidak.
Nabi Muhammad SAW selalu memikirkan kita. Bahkan beliau ini tidak capek-capek untuk mengingatkan kita. Bahkan beliau juga tidak pernah lelah untuk berdakwah. Dulu awal-awal Rasulullah SAW berdakwah ini, beliau pernah memasuki kota Taif. Ada yang tahu kota Taif? Bukan kota di barat ini, bukan. Kota Taif itu ada di tengah, di timur tengah kota Taif. Nah, beliau ini pernah masuk ke kota Taif tersebut, para hadirin. Tapi ketika beliau memasuki kota Taif, beliau ini berharap, ya Allah, mudah-mudahan orang-orang di Taif ini bisa menerima agama Islam. Tapi nyatanya apa, para hadirin? Nyatanya ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Taif, Rasulullah dihina, para hadirin. Rasulullah dicaci maki. Sampai Rasulullah SAW dilempar batu sampai kakinya berdarah. Sampai sandal Rasulullah SAW ini basah penuh darah. Dan tidak lama kemudian malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung ini turun untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan melempar 2 gunung ini kepada mereka yang sudah mencacimu, kepada mereka yang sudah menghinamu, kepada mereka yang sudah melemparmu batu agar mereka semua musnah. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Nah, jangan, kata Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya aku ini masih butuh anak turun mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya kepada dia, kira-kira panjenengan rela melihat Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci maki sampai dilempari batu seperti itu? Kira-kira rela apa tidak? Tidak rela. Tapi kalau kita dihantam batu sama orang, yang ada kita juga melempar batu. Tetapi yang keluar dari lisan beliau bukanlah kutukan, bukan. Dan yang keluar dari lisan beliau juga bukan dendam, akan tapi yang keluar dari lisan beliau adalah sebuah doa. Padahal orang tersebut sudah menyakiti Nabi, akan tapi Nabi tetap mendoakan orang tersebut agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa, keinginan Nabi sangat besar supaya umat-umatnya ini tidak masuk dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai orang tua, ayo jangan bosan-bosan kita mendoakan anak-anak kita. Kita ajak anak dan istri kita untuk sholat, untuk ngaji, untuk berbuat kebaikan, para hadirin. Dan jika ada anak-anak tetangga kita yang nakal, jangan langsung dicaci maki atau dimarahi. Tapi kita doakan mudah-mudahan anak tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli, mari bersama-sama, salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, Maulana
شفاعته لكل هول من الأموال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Dan karakter yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang sangat penyayang. Beliau sangat menyayangi anak-anak. Beliau sangat menghormati orang tua. Beliau sangat mengasihi orang fakir miskin. Bahkan dengan hewan pun beliau juga mengajarkan kasih sayang. Nah, ada salah satu kisah tadi. Yang kisah ini mengisahkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi dulu di sudut kota Madinah ini ada salah satu pasar. Yang di dalam pasar ini terdapat pengemis Yahudi. Pengemis Yahudi ini sudah sepuh. Beliau juga tidak punya gigi. Akan tetapi pengemis ini setiap hari terus mencaci Rasulullah. Mencaci Rasulullah. Dan pengemis ini selalu berkata, "Hei manusia, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu adalah penyihir. Muhammad itu adalah orang gila." Kata pengemis tersebut. Setiap hari omongan itu diucapkan oleh pengemis itu. Akan tapi yang hebatnya lagi berhadir, Nabi Muhammad setiap pagi tambah mengantar makanan kepada pengemis tersebut. Padahal Nabi sudah dihina, dicaci maki seperti itu. Tambah diantari makanan setiap pagi. Nabi duduk di samping pengemis tersebut. Kemudian namanya pengemis tidak punya gigi berarti. Makanan tersebut dihaluskan oleh Rasulullah SAW dan makanan tersebut disuapkan kepada pengemis. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap hari sampai Rasulullah ini wafat berarti. Ketika Rasulullah wafat, peran itu digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi. Sayyidina Abu Bakar ini mau nyuapin pengemis tersebut, lalu tangan Sayyidina Abu Bakar ditepis, langsung ditepis. "Hei, kamu siapa? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku, bukan." Kemudian Sayyidina Abu Bakar nangis Sayyidina Abu Bakar. "Bagaimana kamu tahu?" "Iya, karena yang biasa menyuapiku ada tangannya sangat lembut. Dan orang yang biasa menyuapiku itu makanannya selalu dihaluskan. Dan orang yang menyuapiku biasanya itu penuh dengan kasih sayang." Tambah yang namanya Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi tambah nangis. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini tidak tahan lagi. Akhirnya beliau berkata, "Sesungguhnya kalau kamu mengetahui siapa orang yang setiap hari menyuapimu, orang yang setiap hari menyuapimu itu adalah Sayyiduna Muhammad." Beliau adalah Nabi kita Muhammad. Orang yang setiap hari kamu caci maki di pasar ini. Itu Sayyidina Abu Bakar. Gemeter pengemis itu. Langsung nangis. "Ya Allah, saya menyesal." Nangis. Pengemis itu dapat nangis. Menyesal kalau sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengemis tersebut langsung bersahadat di hadapan Sayyidina Abu Bakar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Akhirnya pengemis Yahudi ini
masuk Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Inilah Pak, indahnya Islam yang disebarkan dengan penuh kasih sayang tanpa amarah. Oleh karena itu, ayo 3 karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ini kita buat oleh-oleh kita pulang dari majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini, menghiasi diri kita ini penuh dengan akhlak dari Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita ini diberi istiqomah oleh Allah untuk selalu bersolawat kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah di surga Firdaus bersama beliau Rasulullah SAW. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat bagi saya dan panjenengan semua. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu